Halo pemirsa, kembali bersama saya Esti Widiasari dalam iDesk Kalimantan Barat. Hari ini kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami, diantaranya. Bencana banjir yang melanda Kabupaten Sintang hingga saat ini masih terjadi. Kepala Staf Kodam 12 Tanjung Pura, Brigjen TNI Jauhari meninjau korban bencana banjir di Kabupaten Sintang, sekaligus memberikan bantuan dan mengevaluasi kinerja Satgas Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Sintang. Dan Amfibi Reptil Indonesia atau AFRI menyerahkan seekor terenggiling kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Seksi Konservasi Wilayah 1 Ketapang. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Kita langsung ke informasi pertama. Pemirsa, bencana banjir yang melanda Kabupaten Sintang hingga saat ini masih terjadi. Berdasarkan data yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sintang, tercatat jumlah korban yang terdampak sudah mencapai 100.000 kepala keluarga dengan pengungsi mencapai 10.381 kepala keluarga atau 33.221 jiwa. Untuk melintasi ruas jalan yang terendam banjir, warga terpaksa menggunakan perahu dan truk tronton gratis yang disediakan pemerintah dan para pengusaha. Warga belum bisa kembali ke rumah mereka dikarenakan kondisi banjir masih berlangsung. Di desa Sungai Ana, banjir masih mencapai 1 hingga 4 meter. Di desa ini, sebanyak 70 kepala keluarga yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Sintang mengungsi ke bangunan sekolah SMP 3 Negeri Sintang. Saya salah satu koordinator dari Posko Pengungsian SMP Negeri 3 Sintang, melaporkan bahwa pengungsi di sini ada 70 jiwa, 42 dewasa, kemudian anak-anak ada 12 dan balita 16. Selama kami mengungsi di sini dimulai dari tanggal kurang lebih 12 hari dan kebutuhan yang mendesak yang saat ini yang kami perlukan diprioritaskan kepada anak-anak dan balita sih yang masih terbilang masih kurang, bukan berarti tidak cukup tapi masih kurang. Kemudian kalau kebutuhan pokok masih alhamdulillah masih tersuplai oleh desa dan para donatur. Kemudian di keadaan kondisi air di rumah hampir 2 meter dari lantai rumah ke dinding hampir 2 meter, kemudian dari jalan mungkin mau 4 sampai 5 meter. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Kepala Staf Kodam 12 Tanjung Pura, Brigjen TNI Jauhari yang meninjau korban bencana banjir di Kabupaten Sintang sekaligus memberikan bantuan dan mengevaluasi kinerja Satgas Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Sintang. Brigjen TNI Jauhari tiba di Sintang menggunakan helikopter, disambut langsung oleh Kepala Staf Korem atau Kasrem 121 Alambana Wanawai. Kasdam tiba di lapangan Makorem 121 Alambana Wanawai langsung melakukan peninjauan banjir di Jalan Lintas Melawi yang merupakan akses jalan utama Kabupaten Sintang. Kemudian peninjauan dapur umum dan tempat pengungsian di SD Negeri 18 Kampung Ladang, Kecamatan Sintang. Saat peninjauan di SD 18 Kampung Ladang, Kasdam 12 Tanjung Pura menyerahkan bantuan sembako untuk dapur umum dan menyerahkan bantuan obat-obatan untuk pos kesehatan. Kepala Staf Kodam 12 Tanjung Pura, Brigjen TNI Jauhari mengatakan bahwa kedatangan ke lokasi bencana banjir Sintang, selain menyerahkan bantuan dan meninjau langsung kondisi jalan poros lintas Melawi, ia juga sekaligus melakukan evaluasi kinerja timnya dalam penanggulangan bencana banjir Sintang. Saya harus melihat di lapangan bagaimana pengelolaannya korban, baik itu korban manusianya, kemudian korban-korban yang harta bendanya dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara penyaluran tenaga kesehatan di sini. Ulangi, penyaluran bantuan yang telah kita terima, apakah sesuai dengan sasaran atau mungkin tidak sesuai dengan sasaran, karena semuanya juga di sini bergerak, baik pemerintah daerah, kemudian Kode maupun Polres, ini masing-masing bergerak. Nah sekarang ini sudah teratur dalam arti
kegiatan semua dikendalikan oleh satu, dalam arti mereka sinergi satu sehingga tidak ada lagi bantuan yang menerima 2 kali. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Sementara itu, operasi Zebra Kapuas tahun 2021 di Kabupaten Sanggau cukup berbeda. Tak hanya menyasar pengendara di jalan raya, Satuan Lalu Lintas Polres Sanggau juga menggelar bakti kesehatan dengan memberikan pengobatan gratis kepada warga terdampak banjir di sejumlah posko pengungsian di Kota Sanggau. Seperti inilah bakti kesehatan yang dilakukan petugas Satlantas Polres Sanggau dalam operasi Zebra Kapuas 2021. Para petugas mendatangi posko pengungsian banjir untuk memberikan layanan kesehatan secara gratis. Kasat Lantas Polres Sanggau, Ibtu Angga Pribadi Amsrianto Nainggolan menyampaikan, ada 2 posko pengungsian yang dikunjungi tim kesehatan Polres Sanggau, yaitu posko pengungsian di SD Negeri 04 Kelurahan Tanjung Kapuas dan posko pengungsian lingkungan Liku Kelurahan Beringin. Kegiatan kita melaksanakan bakti kesehatan ini, masyarakat dapat membantu bagi yang kesehatannya memerlukan timun lebih dan juga vitamin. Kita berikan vitamin di sini dan juga kita cek kesehatannya apabila yang kemudian ini bisa membantu rekan-rekan kita yang terdampak banjir di Kabupaten Sanggau. Sementara itu, saat ini sebanyak 31.110 jiwa menjadi korban terdampak banjir yang terjadi di Kabupaten Sanggau. Data ini berdasarkan pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sanggau, Senin 15 November 2021. Dari data BPBD, korban terdampak banjir terbanyak di Kecamatan Kapuas dengan jumlah 3.849 kepala keluarga atau 12.770 jiwa. Dari Sanggau, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Lantamal 12 Pontianak mengirimkan tim SAR dan sembako untuk membantu masyarakat korban banjir di Kabupaten Sintang. Tim SAR yang diturunkan tersebut diharapkan dapat membantu melakukan evaluasi dan distribusi bantuan langsung ke korban banjir. Pengiriman bantuan ini dilakukan berdasarkan hasil komunikasi yang dilakukan kepada Kodim Sintang dan Dinas Sosial yang sudah membantu masyarakat korban banjir di Sintang dalam 3 minggu terakhir. Tim SAR yang diturunkan diharapkan dapat membantu melakukan evakuasi terhadap korban banjir. Komandan Lantamal 12 Pontianak, Brigjen TNI Andi Rukman mengatakan, personil yang akan diberangkatkan sebanyak 100 orang. Memang yang sampai dengan saat ini masih terdampak adalah Kabupaten Sintang. Oleh karenanya, saya berinisiatif, dibantu oleh rekan-rekan semuanya, memberikan bantuan sembako untuk kita bawa, dalam hal ini nanti akan dibawa oleh Lantamal menuju ke Kabupaten Sintang. Jumlah personel sendiri yang turunkan Pak, berapa? Ya, kurang lebih sekitar 1 SSK ya, sekitar 100 orang ini personil kita ya. Jadi kita melibatkan semua, dalam arti dari orang kesehatannya ada, kemudian dari Propos ada, dari Batalion Marinir yang nanti akan bertugas mengevakuasi warga apabila ada warga yang masih perlu kita evakuasi, ataupun memberikan dukungan logistik kepada warga-warga yang mungkin masih berada di rumah. Bagi masyarakat yang ingin menyumbangkan bantuan kepada korban banjir di Sintang, juga bisa melalui Lantamal 12 Pontianak yang ada di lokasi banjir dan akan bisa disalurkan ke masyarakat terdampak banjir di Sintang dan kabupaten lainnya. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Warga Dusun Blora, Mega Timur laksanakan vaksinasi COVID-19. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.